Setiap hari, seringkali kita mengalami adanya tarik-menarik antara kesadaran terhadap realita Tuhan dengan kesadaran akan diri sendiri dan juga atas lingkungan sekitar kita. Hal ini membuat pikiran kita menjadi tidak terfokus kepada satu arah saja. Kita jadi memikirkan hal-hal yang manusiawi dan juga kedagingan. Padahal maksud dari realita hadiratnya yang kita rasakan adalah agar fokus perhatian kita hanya tertuju kepada Dia. Roh Kudus memberikan kepada saya ilustrasi seperti ini. Jika ada presiden yang tiba-tiba memasuki ruangan kita, maka dengan cepat fokus perhatian kita akan tertuju kepada sang presiden itu sendiri. Karena dirinya adalah pribadi yang penting, kita tidak mungkin cuek ataupun acuh tak acuh terhadap dirinya. Sama halnya dengan realita hadirat Tuhan. Sekian waktu lamanya kita memperlakukan kehadirannya dengan tidak semestinya. Pikiran dan aktivitas kita cepat beralih kepada hal yang lain, walaupun dia nyata atas kita. Atau kalau kita sedang butuh saja, barulah kita berfokus kembali kepadanya. Bisa dikatakan jarang sekali kita benar-benar mengarahkan fokus, perhatian, dan waktu yang kita miliki untuk berdialog dengannya ketika kita merasakan realita hadirat Tuhan datang mencengkeram batin kita. Roh Kudus kembali mengingatkan dan juga menantang saya untuk memberikan perhatian dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan serta waktu yang saya miliki agar berfokus hanya kepada Dia. Sebab inilah gaya hidup yang telah banyak ditinggalkan, bahkan oleh para hamba Tuhan sekalipun. Mereka berlaku seperti Marta, sibuk tanpa arah yang jelas. Banyak hamba Tuhan salah meresponi kehadiran Tuhan. Dan Roh Kudus menginginkan saya untuk bisa meresponi realita hadiratnya seperti Maria yang duduk mendengarkan Tuhan berbicara dan melayani Dia sebagai Sang Raja. Itulah keinginan hati Tuhan setiap kali Ia menyatakan kehadirannya dalam diri kita. Saya seperti merasakan Roh Kudus sedang menarik kita untuk masuk ke level dimensi persekutuan yang hidup dengan Tuhan secara lebih mendalam. Sebab di sanalah Ia ingin membentuk kita melalui pekerjaan firman dan rohnya, sehingga hidup kita menjadi semakin ilahi. Di sanalah kita bisa mendengar Dia berbicara dan melihat Dia bertindak. Inilah yang akan membuat kita menjadi semakin serupa dengan Dia, dan secara otomatis memposisikan diri kita menjadi wakilnya di atas muka bumi ini, sama seperti Yesus, bahkan lebih daripada itu. Kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua mencatat, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-19 mencatat, maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Dan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 Alkitab menuliskan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sedang Yohanes 14 ayat 12-14 mencatat, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Hanya di dalam realita hadiratnya, maka jati diri kita dibentuk oleh firman. Bagian kita hanyalah percaya dan terus memperkatakan firman tersebut sampai roh kita bergelora. Sehingga firman yang kita peroleh dapat membangun jati diri kita sebagai anak Allah. Hanya anak
yang dapat mewakili Bapaknya. Jika kita telah ditetapkan untuk menjadi wakil Allah, maka inilah jalan satu-satunya, yaitu menjadi anak Allah yang dibentuk oleh pekerjaan roh dan firman di dalam realita hadiratnya, bukan di tempat lain. Pembentukan yang sempurna hanya bisa terjadi saat kita fokus kepada realita hadiratnya. Kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8 dalam terjemahan firman Allah yang hidup menuliskan, "Berbahagialah mereka yang tulus hati, karena mereka akan melihat Allah." Pagi ini Roh Kudus mengajari saya tentang hati yang tulus. Pertahankan dan jagai hal tersebut, kata Tuhan. Karena hati itulah yang akan membuatmu tinggal dalam hadiratku dan senantiasa ada dalam lingkupan damai sejahtera. Bahkan engkau akan senantiasa berbahagia, bukan karena hal eksternal, melainkan karena engkau melihat wajahku setiap saat. Dalam Bilangan pasal yang ke-6 ayat 25-26 dituliskan, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hati yang tulus akan membuat frekuensi rohani kita melampaui segala frekuensi di dunia ini. Membuat kita dapat melihat wajah Tuhan. Lalu apa yang sebetulnya dimaksud dengan melihat wajah Tuhan? Melihat wajah Tuhan selalu berbicara tentang kondisi hati yang bersih dan tulus, karena memikirkan hal-hal yang dari roh, sehingga hidup kita tidak dipengaruhi oleh wajah yang lainnya. Dalam hal ini berbicara tentang hal-hal yang bersifat eksternal, situasi, keadaan, ataupun orang-orang di sekitar kita. Mengapa secara spesifik disebutkan wajah? Karena ekspresi wajah dapat memancarkan kondisi hati dan emosi seseorang. Jadi jika kebahagiaan kita bergantung pada manusia, maka emosi kita pun akan mengalami banyak perubahan seturut dengan emosi orang lain. Tapi jika kebahagiaan kita bergantung pada Tuhan, karena kita senantiasa melihat wajah Tuhan, maka hanya kedamaian dan sukacitalah yang akan kita terima. Sebab Tuhan memang sumber kedamaian dan sukacita. Hal itu tidak akan pernah berubah dalam segala keadaan. Jadi bukan Tuhan yang mengikuti suasana, tapi Dia yang menciptakan suasana dan kondisi. Dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9 dalam terjemahan baru dituliskan dengan kata-kata demikian, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Sedang dalam terjemahan firman Allah yang hidup dituliskan, "Berbahagialah mereka yang mengusahakan perdamaian, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Begitulah cara Bapa kita bekerja. Saat hati kita tulus dan melihat wajahnya, maka kedamaian dan sukacita abadi menjadi bagian kita sebagai anak-anaknya. Dengan demikian, hidup kita akan menghadirkan realita kerajaan sorga di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, betapa penting kita mengalami pekerjaan firman dan roh sampai emosi kita menjadi positif dan ilahi, sampai hal tersebut terpancar dari wajah kita. Dan kita terus memperkatakan firman untuk membersihkan hati kita dari segala bentuk konflik batin, pencemaran, kelicikan, dan lain-lain. Hati dan pikiran disesuaikan seturut dengan kebenaran firman-Nya. Dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-8 dalam terjemahan firman Allah yang hidup dituliskan, "Saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini, saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah,
serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersukacita. Ayat di atas harus menjadi isi pikiran dan hati kita, sebab isi menentukan output. Jika isi yang kita miliki adalah kebenaran, maka output dalam kehidupan kita pastilah damai sejahtera dan sukacita yang melampaui akal. Orang banyak akan melihat kita sebagai pribadi yang berbeda, bisa bersukacita dan tetap merasakan kedamaian dalam segala kondisi apapun. Roh Kudus masih terus mengulang message tentang pentingnya menjagai aliran-aliran air hidup yang sudah Ia tanamkan dalam hidup kita. Secara spesifik yaitu aliran sukacita dan ucapan syukur. Jagai dan pertahankan hal tersebut, kata Roh Kudus. Hadapi apapun juga dengan sukacita dan bersyukur. Sebab itulah yang akan memberikan kepada kita kekuatan untuk terus berkemenangan dalam segala aspek. Jangan terjebak untuk mencocokkan emosi tertentu dengan kondisi-kondisi tertentu. Misalkan kita melakukan tindakan seperti ini. Jika kita sedang menghadapi fakta hidup yang negatif, maka emosi yang cocok adalah emosi negatif juga, seperti sedih, tertekan, dan takut. Misalkan lain lagi, saat kita menghadapi orang-orang yang kita anggap menjengkelkan, maka emosi yang cocok adalah marah, kesal, ataupun kecewa. Jadi kita menganggap kondisi-kondisi tersebut tidak cocok kalau kita bersukacita ataupun mengucap syukur. Padahal Tuhan jelas berkata, bersukacitalah senantiasa dan bersyukurlah dalam segala keadaan. Artinya semua situasi, kondisi, ataupun keadaan sangat cocok kalau kita terus bersukacita dan bersyukur. Itulah yang membuat kita dapat berdiri kokoh menghadapi apapun juga yang harus kita hadapi. Jadi kuncinya sudah Tuhan berikan, yaitu bersukacita dan bersyukur. Sekarang saatnya kita memakai kunci itu dengan cara mengambil keputusan untuk selalu bersukacita dan terus mengucap syukur dalam segala situasi, segala kondisi, serta keadaan. Saya jadi sadar, kita perlu melatih ulang sikap kita. Selama sekian waktu lamanya, diri kita telah dicetak dengan berbagai emosi negatif. Alhasil yang keluar dari dalam batin kita seringkali adalah kematian rohani. Padahal kondisi, keadaan, dan juga orang-orang yang kita anggap negatif sangat membutuhkan kehidupan ilahi yang keluar dari batin kita. Jadi keberadaan kita harusnya dapat mengubahkan situasi atau keadaan yang ada. Kita perlu melatih ulang diri kita untuk bisa tetap bersukacita dan bersyukur. Saya yakin saat kita mau melakukannya, maka Roh Kudus akan menolong kita. Roh akan mengingatkan kita untuk tetap tersenyum, tetap tertawa, terus ceria dan bersemangat dalam menjalani hidup ini. Sehingga orang dapat melihat ada kedamaian di batin kita yang memang mereka butuhkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak diharapkan kehadirannya karena sudah dianggap membawa kematian, penghukuman, ataupun amarah. Saya percaya saat kita mau terus dilatih dan menyatu dengan Roh Kudus sebagai sumber sukacita kita, kita memiliki satu sudut pandang yang selaras dengan Roma 8 ayat yang ke-28 yang menyatakan bahwa Allah akan terus turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang mengasihi Dia. Maka keberadaan diri kita akan sungguh menjadi kemah Allah. Hidup kita akan berdampak maksimal untuk membebaskan manusia-manusia lain dari segala belenggu dan ikatan. Sebab hidup kita akan menjadi kemah pertemuan antara Allah dan manusia. Wahyu pasal 21.
Sementara sedang mengadakan meeting Zoom dan membagikan firman dalam pertemuan tersebut, Tuhan ada memberikan dua penglihatan rohani yang berbeda, tapi memiliki makna yang sama. Saya melihat adanya seekor binatang kecil yang seperti kelinci sedang dikejar oleh binatang buas. Dan binatang yang seperti kelinci tersebut terus berlari dengan cepat untuk menghindari serangan binatang buas yang mengejarnya. Kelinci tersebut terus berlari sehingga ia menemukan sebuah retakan pada satu bukit batu. Segera kelinci tersebut masuk ke dalam retakan tersebut dan ia pun bersembunyi di sana. Binatang buas yang mengejarnya terus berusaha untuk menangkap kelinci tersebut, tapi tidak berhasil karena terhalang oleh bukit batu tersebut. Ia meraung, ia mempergunakan kekuatan cakarnya untuk menghancurkan bukit batu yang ada supaya bisa menangkap kelinci tersebut, tapi ia tetap gagal. Ada banyak kegaduhan yang dilakukan oleh sang binatang buas di luar sana, tapi di dalam bukit batu tersebut, sang kelinci tetap terjaga aman. Lalu penglihatan rohani yang kedua, Roh Kudus berikan dalam bentuk gambaran seekor binatang ayam yang sedang mengajak anak-anaknya yang masih kecil-kecil untuk mencari makan. Tapi begitu sang induk ayam merasakan adanya ancaman bahaya yang berasal dari binatang atau burung buas lain, maka ia segera mengepakkan sayapnya dan memanggil anak-anaknya untuk bersembunyi di balik sayapnya. Ia menjagai keberadaan anak-anaknya dengan dirinya sendiri, sehingga sang binatang atau burung buas tidak akan begitu saja bisa membahayakan anak-anaknya. Melalui dua penglihatan rohani tersebut, Tuhan mengajar saya. Yang pertama, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, pastikanlah engkau terus menumbuhkan hati yang menyembah. Adanya hati yang menyembah dalam hidupmu akan mengkondisikan realita hadiratku terus melingkupi dan menjaga hidupmu dari berbagai bahaya, kata Tuhan. Sama seperti bukit batu menjadi benteng perlindungan bagi si kelinci, realita hadiratku yang engkau undang melalui hati yang menyembah dalam hidupmu akan menjadi benteng perlindungan bagimu. Yang kedua, saat engkau terus menumbuhkan hati yang menyembah dalam hidupmu, engkau akan semakin peka dalam merasakan panggilan dan dorongan untuk kembali mendesak masuk dalam hadiratku. Mungkin kau akan berkata, tadi kan aku baru saja berdoa, kok aku didorong untuk berdoa atau menyembah lagi? Hal itu disebabkan karena aku melihat adanya bahaya di depanmu. Aku memanggilmu untuk kembali mendesak masuk dalam hadiratku, demi untuk menjaga dirimu dari berbagai bahaya yang bakal mengancam dirimu. Ketika engkau sedang ada dalam bahaya, realita hadiratku akan menjagai keberadaanmu, seperti seekor induk ayam yang menjagai anak-anaknya dengan keberadaannya sendiri. Aku sendiri yang bertindak untuk menjagai keberadaanmu dari berbagai ancaman si jahat. Jadi, kalau si jahat mau mengganggumu, mereka harus berhadapan dengan diriku terlebih dahulu. Yang ketiga, realita hadiratku yang mencengkeram batinmu akan memastikan adanya rasa aman, kedamaian, sukacita maupun ucapan syukur untuk bisa tetap mengalir keluar dari batinmu tanpa peduli adanya badai kehidupan, masalah, tantangan, peperangan, ataupun serangan dari si jahat yang ditujukan kepadamu. Kesadaran akan hadiratku yang menguasai pikiran dan batinmu, yang mempengaruhi emosimu, akan membuat kesadaran akan sekelilingmu atau kesadaran akan pekerjaan si jahat tidak lagi mempengaruhi atau mengganggu bagimu. Engkau akan tetap menikmati kedamaian, sukacita, dan bahkan posisi rohani yang berkemenangan untuk sepanjang sisa hidupmu. Karenanya teruslah membangun hati yang menyembah dan alamilah realitas sorga yang selalu mencengkeram batinmu. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Mari dapatkan renungan harian Pastor Stephen Agustinus yang akan membangkitkan dan menyegarkan roh Anda dengan cara mengetik nama, kota, dan nomor WhatsApp Anda. Kirim ke nomor 0888 6132 106.
Kami ulangi di 0888 6132 106. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.